Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para soimin dan soimat jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke berapa? 12 ya, malam 12 ya. Mudah-mudahan saum kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita juga dikabulkan dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, tema kultum kita malam ini adalah kiat-kiat meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya di bulan suci Ramadan ini kiat-kiatnya sudah sangat jelas. Yang pertama adalah kita menunaikan ibadah shaum dengan sebaik-baiknya. Disitulah salah satu letak jaminan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab. Nah, ini yang mungkin perlu penekanan, yaitu motivasinya adalah iman dan ihtisab. Artinya kita betul-betul melakukannya semata-mata karena dorongan keimanan yang telah terinternalisasikan di dalam hati kita masing-masing. Nah, kemudian ihtisab itu artinya penuh perhitungan, juga penuh pengharapan bahwa yang kita mohonkan itu, yang kita harapkan, kita tidak mengharapkan yang lain, tapi semata-mata kita berharap ridho, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Karenanya maka mari saum kita semakin hari kita tingkatkan, ya, kita optimalkan, terutama secara kualitas, bukan hanya secara fikih ya, tapi juga kita berusaha untuk saum itu termasuk menahan diri dari perkara-perkara yang akan merusak pahala puasanya. Seperti kita berbicara hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi kita mengatakan sesuatu yang ada unsur kebohongan. Kemudian juga di situ ada unsur ghibah, ya, nauzubillah. Itu bahkan sampai Rasulullah bersabda, Allah tidak butuh dengan saum seseorang yang dia mengatakan sesuatu yang qaulaz zur, artinya kata-kata yang penuh dengan kepalsuan. Nah, itu
saya kira jadi kita tingkatkan kualitas saumnya, baik secara syariah maupun juga secara tariqah kalau istilah sebagian ulama itu, dalam arti puasa moral ya. Jadi puasa pandangan, puasa pendengaran, terutama sekali puasa pembicaraan. Kemudian juga kiat dasar yang kedua adalah qiyam Ramadan, yakni seperti yang kita akan tunaikan malam ini ya, yaitu tarawih qiyam Ramadan. Karenanya maka berusahalah supaya kita istiqomah dalam qiyam Ramadan ini ya. Jangan karena namanya juga tarawih, apalagi sebagian orang mempelesetkan tarak sawareh ya. Jadi justru kita sedapat mungkin harus berupaya agar qiyam Ramadan kita itu semakin sempurna begitu ya. Mungkin dari sisi praktisnya rakaatnya bisa bervariasi ya. Bisa bervariasi, ada yang 23, ada yang 11 ya. Saya tadi malam 13, karena kalau di Muhammadiyah tadi malam 2 malam saya tarawih di Masjid Raya Mujahidin, itu 13 rakaat karena diawali dengan sholat iftitah sebelumnya itu. Jadi ada sholat iftitah. Nah, pada dasarnya baik yang 23 maupun yang 11 itu tidak usah dipermasalahkan lagi. Walaupun saya lihat di media sosial masih ada yang saling mempertahankan argumentasinya masing-masing. Tapi kesimpulannya yang saya lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Ibnu Taimiyah sendiri bahkan kemudian mengutip dari Imam Ahmad bin Hambal, itu kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah SAW memang tidak membatasi jumlah. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu di Madinah itu sampai 36 rakaat. Tapi itu tidak dipilih karena itu khusus. Jadi dulu orang Madinah itu seakan-akan ngiri sama penduduk Mekah katanya. Maka mereka menambah dengan 36 karena saudara-saudara kaum muslimin yang di Mekah itu kalau qiyam Ramadan itu sambil diselingi terkadang dengan tawaf. Maka mereka menambah jumlahnya. Tapi yang direkomendasikan kepada kita sekalian itu kalau di Mekah itu 23 ya. Di kita juga banyak yang 23, tapi praktiknya memang masih jauh dari kesempurnaan. Itu bahkan super cepat juga ada ya, jauh dari, dan itu makruh. Saya nggak usah lihat dari kitab yang lain, dalam Fathul Mu'in, kitab rujukan Imam Syafi'i, itu yang cepat-cepat seperti itu makruh. Bahkan ketika bacaan rokaatnya di setiap rokaat kedua itu dengan Al-Ikhlas, itu juga dikategorikan makruh. Yang artinya apa? Tetap kita harus mengutamakan tumakninah ya. Ada cerita menarik, pernah Kiai A.R. Fakhrudin, tokoh Muhammadiyah, diundang sama Gus Dur. Satu ketika beliau didaulat selain untuk menyampaikan kultum juga untuk memimpin tarawih berjamaah. Dan beliau tidak merubah dengan tradisi di Muhammadiyah, di lingkungan NU, maka ikuti sesuai dengan tradisi NU. Beliau ikuti 23 rakaat, tapi dengan bacaan yang sangat tumakninah. Akhirnya bacaan Pak A.R. Fakhrudin itu sampai 8 rakaat, sudah waktunya sudah sampai jam 9. Kemudian tanya kepada para jamaah, apakah jamaah sekalian mau dilanjutkan 23? Akhirnya dijawab, cekal gue 8. Ada komentar Gus Dur, Pak Fakhrudin katanya gitu, berhasil malam ini memuhammadiyahkan NU, kata beliau. Ya, jadi jamaah sekalian, ya memang tidak mudah merubah hal seperti ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Kemudian jadi menegaskan tentang hal ini, Rasulullah juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, as-salawatul khams, antara satu salat dengan salat berikutnya, maksudnya dari satu salat dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, di situ ada peluang, ya, namanya mukaffiratun. Kemudian al-jum'atu bainal jum'ati, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, Nabi menyebut mukaffiratun. Di situ ada saat-saat di mana Allah akan memberikan kifarat, artinya menghapus dosa-dosa kita sekalian. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya dalam hadis itu. Syaratnya apa? Idza jtanabat al-kabair, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Itu. Jadi kalau melakukan dosa besar, jangan harap kita akan diampuni dosa-dosa yang lain, ya. Karena itu induknya. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, saya kira dapat kita katakan sebagai kiat yang terakhir, mari kita belajar dalam rangka meraih maghfirah ini, yaitu kepada Nabi Bapak kita sekalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23, di situ ada satu doa yang sangat monumental, dan ini seakan-akan menjadi doa pertaubatan seluruh umat manusia, seluruh anak Adam, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa itulah maka Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kandungan makna dari doa itu. Kenapa doa Nabi Adam diterima oleh Allah? Yang pertama, kuncinya Nabi Adam mengakui dengan sepenuh pengakuan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ini artinya bagian dari tauhid rububiyah namanya. Jadi seseorang itu dipastikan akan diampuni dosa-dosanya ketika dia memurnikan kembali ketauhidan. Ini yang terpenting. Yang terpenting. Karena itu tidak heran jika Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, barang siapa yang mengamalkan doa dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan diampuni dosa-dosanya walau misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi ibaratnya kalau saya ilustrasikan itu, kalau kita istighfar yang biasa kita amalkan, mungkin itu proses pembersihan kita layaknya kita mengepel gitu ya, kalau kita membersihkan secara teknis sederhana. Tapi ketika kita membacakan, memurnikan tauhid secara murni, maka ibarat kita menggelontorkan air, maka menjadi bersihlah. Nah, inilah pentingnya pemurnian tauhid. Nabi Adam itu ketika beliau memohon kepada Allah, maka yang pertama adalah beliau mantapkan dulu pengakuan dirinya terhadap kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna. Yang kedua adalah iktiraf, namanya pengakuan. Jadi seseorang itu yakin akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah ketika dia mengakui dosa-dosa dan kehilafannya. Inilah pengakuan, ya. Ada satu istighfar yang sangat jelas menyatakan pengakuan, yaitu yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi pengakuan namanya.
Ya, yang itu yang utama, kita mengakui bahwa kita merasa diri telah banyak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Rabbana dzalamna anfusana, sungguh kami telah berbuat dolim terhadap diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, maka jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan terbukti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi intinya adalah pengakuan. Kemudian yang terakhir setelah pengakuan, tentu saja kita melakukan semacam resolusi itu. Jadi kita membuat semacam tekad perubahan besar dalam kehidupan kita, bahwa kita berusaha untuk tidak akan mengulang kembali dosa-dosa kita sekalian. Ini saya kira yang terpenting ya. Karena itu mari kita gunakan momentum kita di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf kekurangan dan kehilapan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.